Can I use your bathroom first? Oh, it's. My recipe is Jack Daniels. No. Holy shit. Action. Hola semaunya para kaum Adam dan Hawa dimanapun kalian berada. Kabarnya sehat? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat, dilapangkan rezekinya dan diangkat penyakitnya bagi yang sedang sakit. Oke, kembali lagi dengan saya, pria banyak kesibukan namun masih saja pengangguran. Dan kali ini saya akan merangkum salah satu film yang dirilis tahun 2004 dengan judul The Girl Next Door. Film ini berkisah tentang seorang siswa yang jatuh cinta dengan tetangga barunya hingga pada akhirnya mereka sampai menjalin kisah asrama. Asmara maksudnya. Tapi sampai mereka pacaran, si pria tidak mengetahui bahwasanya wanita yang dia pacari adalah artis film biru. Baiklah, untuk mengurangi bacot, mari langsung saja kita ke ceritanya. Tapi sebelum itu silakan subscribe jika kalian menyukai channel ini, karena sebentar lagi saya akan membujuk Maria Ozawa untuk kembali ke industri film biru seperti dulu. Perkenalkan pemeran utama kita yang bernama Matthew, seorang siswa senior sekaligus ketua OSIS di sekolahnya yang berencana akan mendatangkan seorang murid jenius dari Kamboja bernama Samyang, bukan yang direndam itu ya. Dan untuk membawa Samyang dari Kamboja, mereka harus menggalang dana sebesar 25.000 US dollar. Matthew sendiri memiliki dua orang sahabat bernama Klitsch dan Ellie. Dan sepulangnya dari sekolah, Matt mengajak mereka untuk menikmati masa-masa akhir di sekolahnya. Karena mereka menolak, Matt memutuskan untuk pergi sendiri. Tapi ketika melihat seorang polisi yang sedang berjaga, Matt merasa gugup hingga ketika polisi itu menyuruh Matt berhenti, tanpa sengaja si polisi malah menabrak sebuah mobil di depannya. Yap, ternyata itu hanyalah halusinasi Matt saja karena sebenarnya dia masih berada di dalam mobil, bahkan mesin mobilnya pun belum nyala. Malam harinya saat Matt akan buang sampah, dia melihat seorang wanita cantik dan seksi yang tentu saja sangat mempesona. Hal itu dibuktikan, Matt hampir saja membuang dirinya ke dalam tong sampah karena wanita itu membuat Matt kurang fokus. Dan wanita ini bernama Daniel sekaligus tetangga baru Matt. Dengan semangat, Matt menceritakan kepada Ellie tentang penampakan yang belum pernah dia lihat semenjak hidung dilewati nafas. Ellie yang merupakan salah satu pascol yang tersebar di seluruh belahan dada pun menanyakan kepada Matt apakah dia sudah meniduri gadis tersebut. Dan tentu saja Matt tidak memiliki keberanian untuk melakukan itu. Hingga tak lama kemudian, Matt melihat dari jendelanya Daniel yang sedang mengganti pakaian. Dan lagi-lagi Ellie memaksa Matt menyuruhnya untuk segera menghampiri Daniel. Cabul. Iya, betapa terkejutnya Matt karena saat itu juga Daniel mendatangi rumahnya. Tapi beruntung Daniel tidak memberitahukan bahwa Matt telah mengintipnya. Melainkan Daniel hanya sekedar memperkenalkan diri kepada orang tua Matt, di mana dia adalah keponakan dari tetangga mereka. Lalu orang tua Matt pun menyuruhnya untuk menemani Daniel jalan-jalan. Daniel menanyakan kepada Matt, apakah kau menyukai apa yang baru saja kau lihat? Tentu saja, kan rezeki. Daniel merasa tidak adil karena Matt telah menikmati lekuk tubuh indahnya sementara dia belum dapat melihat sarang burung Matt. Maka dari itu Daniel menyuruhnya untuk melepaskan baju, celana dan kolor sekalipun. Sehingga ketika Matt berdiri di tengah jalan tanpa sehelai benang pun, Daniel mengambil pakaiannya dan langsung tancap gas. You're an asshole. It's not funny. It's a little funny. Keesokan harinya mereka terlihat lebih akrab karena telah saling berbagi keindahan tubuh masing-masing. Hingga kemudian Matt langsung to the point dengan menanyakan apakah Daniel sudah memiliki cemewek. Tanpa menjawab, Daniel kembali bertanya tentang hal gila apa saja yang pernah dilakukan Matt. Dan Daniel langsung menebak bahwa Matt tidak pernah melakukan kenakalan remaja pada umumnya. Good night.
Di sekolah saat jam pelajaran biologi tentang proses pembuahan sel telur dan sel sperma, terlihat Daniel sudah menunggu Matt di luar. Tanpa berpikir panjang, Matt pun bolos karena teori tidak akan kuat jika tidak ada praktek sama sekali. Dari sinilah kenakalan Matt mulai muncul, bahkan dari cara tatapannya pun terlihat Matt mulai menyukai gadis blonde tersebut. Dan bukan hanya Matt saja, sepertinya Daniel juga mulai menyukai berondong polosnya itu. Malam harinya mereka berdua mabar di sebuah kolam renang yang ternyata kolam itu milik kepala sekolah Matt, sehingga mereka berdua memutuskan untuk menyudahi mandi junub barengnya. Learn to like it. Can I use your bathroom first? Oh, it's. Mereka kemudian menghadiri acara pesta salah satu teman sekolah, di mana semua orang terpesona melihat Daniel yang datang ke pesta tersebut bersama dengan Matt yang mereka kenal sebagai murid teladan. Lalu salah seorang pria di sana mengatakan kepada Matt bahwa slot telah penuh, maka dari itu dia menyuruh Matt untuk segera pergi dari sana. Merasa diremehkan, Matt pun mendatangi Daniel dengan modal nekat yang kemudian dia langsung mencicipi bibir lembab Daniel. Excuse me. Di sekolah, Ellie memperlihatkan sebuah video kepada Matt hingga akhirnya terkuaklah sebuah fakta bahwasanya Daniel adalah seorang bintang film YouTube biru. Tentu saja Ellie sangat menikmati video itu, namun tidak untuk Matt yang sangat kecewa melihatnya karena Matt sudah terlanjur menyukai gadis blonde tersebut. Ellie kemudian menyarankan ide cabulnya di mana dia menyuruh Matt untuk mengajak Daniel ke motel lalu membumbuinya. Please, Matt! Fuck her for me! Setibanya di rumah, Matt mulai berfantasi melihat Daniel yang seolah-olah sedang melakukan adegan family terapi bersama orang tuanya. Sesuai saran dan step by step yang diajarkan oleh Ellie, akhirnya Matt pun mengajak Daniel keluar hingga pada akhirnya Matt memutuskan untuk menginap di sebuah motel. Tak dapat dipungkiri karena terlihat dari raut wajahnya, Matt sangat gugup harus memulai dari mana untuk melakukan kegiatan tersebut. Daniel yang sudah profesional dan dapat membaca pikiran cabul Matt yang akan menidurinya merasa sangat kecewa karena Matt telah mengajaknya ke motel yang sangat murah. Bahkan ketika Daniel telah menungging, Matt masih saja diam tanpa melakukan respon sedikit pun sehingga Daniel pun pergi meninggalkannya. Hold on. Singkat cerita, Matt mendatangi kediaman Daniel untuk mengakui kesalahannya, namun ternyata di rumah itu Daniel tidak sendirian, melainkan ada seorang pria bernama Kelly yang merupakan produsernya. Daniel dan Kelly akan segera pergi ke sebuah klub malam sehingga Matt memutuskan untuk ikut dengan mereka. Where are we going? Long Island Iced Tea. Sepulangnya dari sekolah, ternyata Matt sudah ditunggu oleh Kelly yang berniat mengantarkan mereka pulang. Bahkan Kelly juga ikut ke bank saat Matt mengecek dana untuk mendatangkan Samyang ke sekolah mereka. Matt mengatakan kepada si teller bank bahwa Kelly adalah wali kelasnya. Keesokan hari, Matt melihat Daniel dan Kelly yang akan segera pergi ke Las Vegas untuk menghadiri sebuah acara, sekaligus mereka juga akan menyapa para penggemar yang ada di sana. Tentu saja Matt sangat menyesal karena semua itu bermula ketika dia mengajak Daniel ke motel dengan niat yang salah. Tapi Matt tidak putus asa di mana dia mengajak Klitsch dan Ellie untuk menyusul Daniel ke Las Vegas. Di acara itu, Matt menghampiri Daniel yang sedang menyapa para penggemarnya sehingga Daniel pun turun dari panggung karena merasa terganggu dengan Matt. Lalu seorang pria yang juga merupakan seorang produser bernama Hugo berusaha merayu Daniel untuk meninggalkan Kelly dan bekerja untuknya. Melihat Matt yang berada di sana, Kelly pun mengajaknya ke suatu tempat dan mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan Matt sudah melampaui batas karena telah mengganggu pekerjaannya. Tak kapok dengan peringatan itu, Matt kembali mencoba menghampiri Daniel dan memberikan selembar kertas lukisan wajah Daniel. Sementara Klitsch dan Ellie menipu para artis di sana dengan mengatakan bahwa mereka adalah sutradara. Tapi tiba-tiba, High school, you idiot! setelah melihat perjuangan Matt, Daniel mendatanginya ke rumah lalu menawarkan tumpangan ke sekolah. Namun saat jam pelajaran, tiba-tiba Kelly menerobos masuk ke dalam kelas yang kemudian dia membawa Matt keluar.
Dalam perjalanan, Kelly mengatakan bahwa dia telah mengalami kerugian sebesar $30.000 karena ulah Matt yang telah mempengaruhi Daniel untuk berhenti dari pekerjaan tersebut. Matt berjanji akan segera mengganti kerugian itu setelah Daniel mendapatkan pekerjaan nantinya. Merasa kasihan, Kelly pun memberikan obat kepada Matt agar luka di kepalanya tidak membengkak. Lalu Kelly menceritakan bahwa Hugo telah mencuri idenya dan mengambil keuntungan dari itu semua. Maka dari itu, Kelly menyuruh Matt untuk mengambil piala yang didapatkan Hugo sebagai ganti karena Matt telah membuatnya rugi. Namun sayang, ternyata Kelly menjebak Matt, di mana saat Matt telah masuk, dia menelpon polisi dan melaporkan bahwa telah terjadi sebuah pencurian. Dude, what are you doing? Oh my god. Ternyata pil yang diberikan Kelly sebelumnya bukanlah obat untuk menghilangkan benjolan, melainkan untuk membuat Matt ngefly karena itu adalah narkoboy. Alhasil, dalam keadaan berhalusinasi mau tidak mau, Matt harus menghadiri acara pidato untuk mendapatkan beasiswanya. Dan benar saja, setibanya di acara tersebut, Matt sama sekali tidak dapat mengontrol dirinya. Bahkan Matt bersikap so akrab dengan orang-orang sekitar sekaligus menari tanpa adanya iringan musik selain backsound. Kini giliran Matt membacakan pidato tentang aspek moralnya di hadapan orang-orang penting yang awalnya masih tetap terkendali. Hingga pada akhirnya pidato Matt melenceng keluar jalur, di mana pidato itu malah mengarah tentang perjuangannya dalam mendapatkan hati seorang wanita. Meskipun pidato Matt membuat semua orang terkesan, namun sayang bukan dia yang terpilih untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Keesokan hari, Matt kembali ke bank untuk menutup rekeningnya karena sumbangan sudah cukup dan dia akan mendatangkan Samyang beberapa hari lagi. Tapi si teller bank mengatakan bahwasannya rekening Matt telah ditutup oleh wali kelas yang waktu itu datang bersama Matt, yaitu Kelly. Karena panik, Matt pun meminta waktu beberapa hari untuk mengembalikan uang tersebut asalkan dia tidak dilaporkan ke pihak sekolah apalagi polisi. Dengan masalah yang datang bertubi-tubi tanpa permisi, Matt kembali ke rumah Daniel untuk mencarikan solusi atas semua masalah yang menimpanya. Melihat itu, dengan senang hati Daniel bersedia membantu Matt menyelesaikan semua masalah tersebut. Ellie yang memiliki cita-cita menjadi seorang produser langsung setuju dengan ide Daniel untuk membuat film tentang aspek moral. Kemudian Matt mendatangi kediaman Lugo untuk mengembalikan piala yang ia curi dan juga Matt mengajak Lugo bekerja sama. Pembuatan film itu akan dilakukan saat pesta dansa dan Daniel juga mengajak dua rekan kerjanya untuk menjadi pemeran dalam film tersebut. Those girls go to your school? My recipe is Jack Daniels. Mereka yang dikenal sebagai murid teladan kini menghadiri pesta dansa dengan menggandeng masing-masing gadis. Tentu saja setiap pasang mata akan berfokus dengan mereka. Sebelum pembuatan film dimulai, Matt menyuruh Ellie bersiap-siap dan jangan sampai menarik perhatian, sementara Matt akan mencari aktor pria untuk memerankan film itu. Di mana Matt berniat untuk menjadikan geng berandal di sekolahnya sebagai aktor pria dalam film tersebut. Mereka yang sangat setuju kemudian diberikan naskah, namun saat menuju ruang pembuatan film tanpa sadar salah seorang dari mereka menjatuhkan naskahnya. Sorry, bro. Party's awful. Sambil menunggu proses syuting selesai, Matt kembali ke pesta untuk berdansa dengan Daniel. Tapi tiba-tiba seorang guru mendatangi mereka dan memperlihatkan naskah yang jatuh tadi, namun Matt berhasil ngeles. Tak lama kemudian, seorang kru menghampiri Matt di mana salah satu aktor pria mereka tidak dapat melakukan pekerjaannya dengan baik karena baru saja dibuka, dia udah nge-shred duluan. Sehingga mau tidak mau Matt harus menggantikan peran pria tersebut. Namun baru juga Ellie bilang action, si guru tadi langsung menggerebek ruang mereka. Action.
Yap, ternyata itu hanya halusinasi Matt saja karena dia terlalu gugup. Ketika melihat bekas lipstick Daniel di tangannya, Matt semakin ragu dan tidak ingin menggantikan peran itu. Alhasil, Cleats lah yang jadi pahlawan agar film itu tetap selesai dan usaha mereka tidak sia-sia. Let's do this. And action. Setelah pembuatan film itu selesai, mereka merayakannya dengan pasangan masing-masing dan Daniel tentu saja juga berhasil merenggut keperjakaan Matt dalam mobil. Keesokan harinya dalam keadaan panik, Ellie menelpon Matt dan mengatakan bahwasannya hard copy video mereka telah hilang dicuri seseorang. Setibanya di rumah, Matt terkejut melihat Kelly dan kepala sekolah sudah berada di sana. Terlihat Kelly juga memegang hard copy yang sudah dapat dipastikan bahwa itu adalah video mereka. Kemudian Kelly meminta orang tua Matt dan kepala sekolah membiarkan mereka bicara empat mata, di mana Kelly mengklaim bahwa ide pembuatan video itu adalah miliknya. Tapi Matt mengatakan dia tidak akan mempermasalahkan jika Kelly mengambil video itu karena nanti Hugo lah yang akan mengambil video itu dari Kelly. Karena Matt tidak mau bagi hasil dengannya, Kelly pun mengancam akan memutar video itu di depan orang tua Matt. Hello, I'm April. Special events such as senior prom places of you naughty boys. Iya, video yang berisikan tentang edukasi seks itu ternyata malah membuat orang tua Matt dan kepala sekolah simpati karena mereka peduli dengan masalah yang dialami para remaja saat ini. Alhasil, video dan buku mereka laris manis di pasaran sekaligus para aktornya juga ikut terkenal. Sementara Hugo namanya semakin naik dan meraup keuntungan jutaan dolar, tapi berbeda dengan Matt yang memilih untuk menyembunyikan identitas aslinya. Samyang juga berhasil didatangkan ke sekolah mereka. Ellie juga semakin sukses, begitupun dengan Cleats yang jadi idaman para gadis karena dia memiliki Johnny yang sangat perkasa. Kini Matt dan Daniel pun hidup bahagia dan film pun tamat. Terima kasih buat kalian yang sudah bersedia menyaksikan video ini sampai akhir. Untuk itu saya, pria banyak kesibukan namun masih pengangguran, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.